Halo guys, ini yang wajib kalian ketahui 9 tricks and tips mendapatkan beasiswa. Tonton sampai habis ya. Ini adalah video kedua kakak masih di dunia perkuliahan mengenai beasiswa. Banyak pertanyaan masuk ke kakak, kak saya tuh lemah di bidang ekonomi tapi saya tuh ingin kuliah kak, tapi beasiswa. Kak saya itu tidak pandai dalam akademik, saya itu pengen kuliah dengan beasiswa, bisa nggak sih kak? Oke, kita akan bahas tentang 9 tricks and tips mendapatkan beasiswa. Yang pertama adalah ketika kita ingin mendapatkan beasiswa, kita harus mencari referensi atau link. Ingat ya, mencari referensi atau link. Kita dihadapkan dengan era digital di mana semua itu aktivitas berkaitan dengan teknologi. Kita dipermudah ya. Jadi kegunaan handphone ataupun laptop ataupun apapun yang berkaitan dengan teknologi itu sangat membantu tentang beasiswa. Kita mencari suatu referensi. Lalu yang kedua adalah carilah peluang kawan-kawan. Ketika ada peluang tentang beasiswa, diusahakan kita itu mencari terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita tidak mencari, maka beasiswa itu tidak akan kita dapatkan. Karena dalam peluang beasiswa itu sangat-sangat kecil kalau kita tidak dahulu mendaftarkan diri ataupun kita menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Lalu yang ketiga, rajin-rajinlah belajar kawan-kawan. Mumpung kita masih ada waktu, terutama buat kamu yang masih SMA, itu masih ada peluang buat kalian mendapatkan beasiswa. Rajin-rajinlah belajar supaya apa? Kalian bisa masuk dalam kategori siswa yang mampu untuk berkuliah atau mendapatkan beasiswa nantinya. Lalu poin keempat ya. Keempat ini carilah rekomendasi para guru. Nah, kita dihadapkan dengan situasi di mana siswa itu berkaitan dengan tenaga pendidik, yaitu guru. Oleh sebab itu kita harus konsultasi, Pak, Bu, ada nggak sih beasiswa yang dibuka untuk saya ketika saya kuliah nanti? Oh, ternyata ada nih. Yaitu salah satu daya pacu kita untuk mendapatkan beasiswa. Lalu pada poin kelima, menguasai bidang akademik dan non-akademik. Ketika kita mampu dalam aspek akademik, kita mempunyai nilai yang tinggi, nilai raport yang tinggi ataupun nilai prestasi ada di bidang akademik, itu sangat mumpuni, sangat penunjang untuk kita mendapatkan beasiswa. Jikalau kak saya itu tidak pandai akademik tapi saya pandai non akademik, bisa nggak sih kak? Kakak sampaikan bahwasanya bisa, sangat-sangat bisa. Ketika kalian mampu di bidang non akademik, terutama untuk atlet ya, atlet dan lain sebagainya, itu sangat bisa kalian untuk mendapatkan beasiswa, sangat-sangat mudah kawan-kawan. Lalu yang keenam adalah kalian harus aktif organisasi. Nah, di samping itu, dalam pengujian nanti beasiswa itu diperlukan orang-orang yang mampu dalam aspek public speaking ataupun aspek sosial. Oleh sebab itu, rata-rata yang mengambil beasiswa itu adalah orang-orang yang aktivis organisasi. Contohnya di SMA itu banyak organisasi pramuka, paskibra dan lain sebagainya yang penunjang untuk kalian mendapatkan beasiswa. Yang poin ketujuh adalah lengkapi persyaratannya. Jikalau tadi 1 sampai 6 kalian sudah terpenuhi tapi persyaratannya tidak ada, itu percuma guys. Jadi dari sekarang persiapkan bagi kalian yang ingin kuliah dari SKTM, mungkin bisa jadi kalau seandainya kalian mengambil beasiswa bidik misi ataupun kalian prestasi mengambil beasiswa unggulan dan lain sebagainya, itu sangat-sangat bisa kawan-kawan. Lalu yang selanjutnya poin ke-8. Ini adalah beasiswa yang kita ketahui bahwasanya sekolah kedinasan itu membuka beasiswa. Ya, kita ketahui bahwasanya juga sekolah kedinasan itu sekolah di mana kita masuk langsung kerja, dan ketika sekolah kita tidak ada pembiayaan sama sekali kecuali kita dibiayai oleh pemerintah. Itu adalah sekolah bergengsi ya kawan-kawan. Lalu yang poin terakhir adalah ini patut kita lakukan, patut kita istiqomahkan adalah doa dan berusaha. Doa disertai usaha. Nah, jadi kalau doa aja tanpa usaha itu ya sia-sia. Kalau usaha tanpa disertai doa itu sama saja ya mubazir lah jatuhnya, seperti itu. Oleh sebab itu harus adanya berkesinambungan. Kita harus doa dan berusaha, dan jangan lupa kita meminta restu kedua orang tua. Nah, itu adalah kiat-kiat jurus jitu mendapatkan beasiswa. Kalau kalian menerapkan ini dengan baik, itu kakak yakini bahwasanya kalian akan mendapatkan beasiswa yang kalian inginkan. Jikalau nantinya kalian tidak mendapatkan beasiswa, itu mungkin bukan rezeki kalian,
melainkan rezeki orang lain. Itu harus kita syukuri juga. Ya kita harus bersyukur kita masih bisa kuliah dan lain sebagainya. Yang penting kita sekarang dalam keadaan menuntut ilmu, itu dalam keadaan baik. Lalu kemarin belum kakak sampaikan bahwasannya mengenai motivasi ya. Motivasi ini kalimat motivasi dengarkan kalimat kakak. Kak, di desa saya nih yang kuliah aja nganggur. Ya nanti takutnya saya kuliah nanti bakalan nganggur. Itu bagaimana kak? Ubah mindset kalian dengan seperti ini. Yang kuliah aja pengangguran, apalagi kalian nggak kuliah, bakal jadi apa gitu kan? Itu pertanyaan buat diri kalian sendiri. Lalu yang kakak sampaikan selanjutnya adalah mengenai masalah finansial dan lain sebagainya. Jangan takut masalah finansial, yang penting yang terberat adalah melangkah. Yang berat itu bukan cinta kawan-kawan, tapi melangkah. Oleh sebab itu, marilah mulai dari sekarang melangkah untuk menjunjung apa yang kita inginkan sampai kita meraih kesuksesan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus video kakak selanjutnya. Request bisa di kolom komentar. Dadah.